Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Episode kali ini saya masih bersama Robi dan juga Ki Sukma. Ya. Wow. Nah, hari ini ada topik yang ingin saya bahas. Ini adalah hal yang sering mengganggu mungkin ya masyarakat atau sekeliling ya. Karena ini cukup cerita yang mungkin saja banyak terjadi di luar sana. Dimana tentang tuyul yang katanya bisa mengambil uang warga secara misterius. Tuyul merupakan makhluk halus yang bertubuh seperti anak kecil yang seringkali dimanfaatkan manusia untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Namun, sebelum memulai untuk memelihara tuyul, biasanya diawali dengan ijab kabul serah terima berupa perjanjian dan yang biasanya menyesatkan bagi pemeliharanya. Dan tentunya untuk mendapatkan kenikmatan secara instan, memiliki konsekuensi yang cukup mengerikan. Konon katanya, bagi orang yang memelihara tuyul, ada nyawa yang harus ditukar dengan kekayaan. Dan untuk menambah wawasan kita pada episode kali ini, kita akan mengundang salah satu narasumber yang dulu pernah memelihara tuyul untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi untuk menjaga privasi beliau, maka namanya akan kami samarkan dan kita panggil saja Bapak Dedi. Kami persilakan untuk Bapak Dedi. Terima kasih Pak Dedi sudah datang ke Sisi Dunia pastinya. Kami sudah banyak mendengar cerita dari Bapak Dedi dan tidak bisa semuanya kami ceritakan ya Ki Sukma ya. Iya, betul. Tapi kami akan mencoba menanyakan sama Bapak Dedi dari sisi yang lain. Pak, berapa lama Bapak memelihara tuyul ya akhirnya? Saya sudah melihara tuyul sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan. Sebelum Bapak memelihara tuyul, emang kehidupan Bapak itu susah sekali atau bagaimana? Iya, dulu saya sebenarnya senang main judi, selalu kalah, selalu uang saya habis mas. Terus disaranin temen untuk melihara tuyul itu. Jadi sejak melihara tuyul, pendapatan saya bertambah. Di pekerjaan bertambah, judi juga bertambah, gitu mas. Oke. Jadi uang untuk main judi itu jadi kayak ada terus gitu ya? Iya. Awal Bapak proses perjalanan untuk melihara tuyul ini gimana? Siapa yang kasih tahu atau seperti apa sih Pak? Iya, jadi dulu teman saya ini dia melihara tuyul. Uangnya banyak, saya penasaran, saya nanya dan ternyata dia ngarahin. Kalau kamu mau kaya dengan melihara tuyul, ayo. Saya diajak ke daerah hutan di Jawa, ketemu sama kuncennya. Terus di sana saya ditawari mau tuyul yang kualitas atau tuyul yang biasa aja. Kalau yang kualitas itu harganya sekitar 2-3 jutaan, kalau yang biasa cuma 500.000. Cuman ya yang biasa susah dikasih tahu, maksudnya si tuyul ini susah diarahkan gitu. Ini sebenarnya kan 2 juta atau 3 juta itu bukan uang yang banyak-banyak banget ya Ki? Iya. Tapi justru mengambil resiko yang cukup banyak. Sebelum mengambil tuyul ini, Bapak sudah tahu resikonya kan? Sudah mas, sudah. Waktu ketemu kuncennya itu si kuncen udah ngomong kalau risiko yang harus diambil nyawa keluarga. Nggak taunya setelah beberapa bulan kemudian anak saya yang nggak ada mas. Nah Ki Sukma, kalau dari sudut pandang Ki Sukma nih, kita bahas tentang tuyul pada malam hari ini. Sebelum-sebelumnya kita juga pernah bahas tuyul. Nah hari ini kita kedatangan seseorang yang nyata ya, melalui Instagram akhirnya Bapak bisa kami hubungi. Tadi ada kuncen yang mengatakan adanya, berarti kan ini perjanjian ya Ki Sukma? Perjanjian, betul. Itu namanya perjanjian. Biasanya perjanjian namanya ini masuknya tumbal ya berarti ya. Namanya biasanya masuknya tumbal ini biasanya dia akan mengambil salah satu keluarga kita yang paling kita sayangi pertama kali. Contoh misalkan yang paling kita sayang misalnya ibu kita. Bisa pertama kali yang diambil itu ibu, atau misalnya orang dalam keluarga kita, lingkungan kita, keluarga kita itu yang paling kita sayangnya anak nih, anak bontot misalkan yang paling kita cinta dan sayang, anak bontot dulu nanti diambil, biasanya begitu. Nah itu biasanya sudah diomongin di awal, dan jin itu tidak akan mengambil kucuk tiba-tiba ngambil gitu ya tanpa adanya perjanjian di awal dulu. Iya. Ki Sukma, itu kan memang harus keluarga. Nah seandainya nih ya dia melakukan perjanjian yang
jangan keluarga deh, apa itu bisa tuh? Oh nggak bisa. Masa iya kita numbalin orang yang kita benci gitu kan? Kalau banyak numbalin orang yang kita benci ya banyak Mas yang Nggak, ikut. Bukan yang kita benci, tapi saudara aja deh, gue juga sayang tapi nggak serumah gitu. Yang penting kita cintai dia, yang penting kita sayang. Contoh misalkan saudara kakak kandung bisa, atau kita misalnya sangat sayang kepada ponakan kita bisa. Yang penting dia masih ada hubungan darah sama kita gitu. Oh gitu. Itu cara ngambilnya apakah memang begitu saja atau melewati media atau gimana? Biasanya macam-macam sih Mas Ruben. Biasanya tiba-tiba kecelakaan atau mati dalam keadaan seperti natural lah, meninggalnya natural gitu. Misalnya tiba-tiba gak bangun lagi gitu kan, tiba-tiba pas malamnya tidur besok pagi udah gak ada. Kalau yang akan korban tuyul ini nih ya, maksudnya tumbal dari tuyul ini, apakah dia memang ke alam lain atau memang benar-benar masuk alam jin meninggalnya? Nah, jadi begini, biasanya kalau tumbal itu biasanya dia tuh belum mati mestinya. Berarti setiap orang itu kan sudah ditetapkan matinya kapan, hidupnya kapan kan, lahirnya kapan, matinya kapan, sudah qadarullah namanya itu. Nah, tapi kalau orang-orang yang ditumbalkan gitu ya, itu biasanya dia belum waktunya mati. Namun ruhnya itu diambil sama jin untuk masuk ke alam jin, buat jadi budak di situ. Mas Dedi, kalau ngomongin tentang ijab kabul atau penyerahan tuyul pertama kali ke tangan Mas Dedi ini, bagaimana prosesnya gitu? Apakah dia memang lewat satu tempat, terus Mas Dedi bisa lihat sendiri atau bagaimana? Kalau proses ijab kabulnya ya memang dikasih kayak botol gitu Mas, terus saya dibacain doa biasa, salaman. Habis itu perjanjian yang itu juga diungkapkan di situ bahwa si tuyul ini harus tidur sama istri saya karena nanti harus menyusu di itu istri saya. Jadi semua dijelasin di ijab kabul itu. Terus soal nyawa saya udah nggak kepikiran itu, maksudnya nyawa siapa yang mau diambil, cuman saya ya aja sama si Kuncen. Oh ya Mbah ya. Ya pada akhirnya juga selesai ijab, saya pulang. Ya selanjutnya memang saya jujur sama istri saya dan istri saya sanggup menyusui ini tuyul. Fisik tuyulnya Mas nggak lihat? Pokoknya tiba-tiba ada duit aja gitu? Fisik tuyul yang bisa lihat ya kita, saya sama istri. Padahal Mas secara badan emang orangnya nggak pernah bisa lihat makhluk-makhluk gitu. Iya. Tapi untuk peliharaan Mas bisa? Bisa. Karena si Kuncen tadi yang waktu ijab kabul dibuka saya kan. Ini tuyulnya Mas, terus dibuka gitu mata ini. Jadi Mas ya boleh kan istri tuyul itu untuk setiap hari disusui oleh istri? Iya, hampir setiap malam. Jadi selesai ngambil duit di tetangga gitu, pulang nanti harus disusuin sama si istri. Yang lama-kelamaan istri saya sampai kurus kering, terus nanti badannya merah-merah. Efeknya di situ sih Mas. Nah, tapi uang yang dihasilkan bener banyak? Kalau dalam setiap malam saya perjanjian sama si tuyul. Maksudnya hari ini kamu ngambil 100. Jadi yang diambil ya 100.000 aja. Di keluarga A mungkin ambil 100, keluarga B diambil 100. Banyak sih Mas. Berapa nominal yang bisa dapetin sama si tuyul dalam satu hari? Dalam semalam si tuyul bisa menghasilkan sekitar 1-2 jutaan. Nah, Ki Sukma, ini pada saat si tuyul lagi beraksi mengambil targetnya nih, ya, apakah memang kondisi si yang punya rumah itu harus tidur atau bagaimana? Biasanya kalau misalkan nggak harus tidur juga sih Mas Ruben, tetapi orang rumah tersebut dalam keadaan lengah. Lengah ini dalam artian dia tidak sedang beribadah, dia sedang santai gitu ya, dan sedang tidak berwudu. Gitu biasanya begitu, itu yang saya maksud lengah gitu maksudnya. Yang kedua untuk target ya, tetapi kalau biasanya untuk orang yang pemilik tuyul tersebut, biasanya dia harus nemenin tuyulnya, biasanya dia gendong Mas Ruben, dia marah kemana dan dia biasanya nganterin. Nah, misalnya nanti dia ngarahin, kamu ngambil yang rumah ini gitu. Nah nanti misalnya dari 10 rumah atau 15 rumah gitu ya, nanti dia bisa cuma ngambil 10 dari 10 rumah, atau misalkan hanya cuma 7, sisanya nggak bisa.
gitu loh. Nah, ada juga beberapa rumah yang nggak bisa diambil, ada juga beberapa rumah yang bisa diambil. Biasanya begitu prosesnya. Ini justru akhirnya ada anak yang bapak sayangin banget meninggal. Iya kan, istri saya kan hamil waktu itu Mas. Nah hamil, tapi semasa hamil kan menyusui si tuyul ini sampai kurus kering. Nah setelah melahirkan, bayi yang dilahirkan meninggal Mas. Dari situ saya mulai berpikir bahwa bener gak ya melihara tuyul, maksudnya dari situ saya sadar. Jadi akhirnya saya kembaliin itu tuyul ke kuncennya. Saya nggak mau lagi melihara tuyul, saya udah tobat. Tapi ternyata si tuyul ini nggak terima dengan kelakuan saya ngembaliin itu. Akhirnya harta yang selama ini dihasilkan dari mencuri itu lama-lama hilang. Jadi rumah yang saya beli dari hasil nuyul itu kebakaran, mobil juga kecelakaan, terus istri juga kena kanker payudara akhirnya. Ya itu yang membuat saya jadi tobat. Tapi di sini saya masih bingung ya, kok apa tega ya gitu? Maksudnya kan perjanjian itu memang sudah ada dari awal kan, gitu. Dan maksudnya kenapa tidak pada saat istri bapak lagi sebelum melahirkan seharusnya ya? Saya waktu itu buta Mas. Jadi yang saya pikirkan duit dan duit. Iya, buta saya Mas. Nah, si tuyul itu kan tadi nggak terima kalau akhirnya rumah kebakaran, semua apa yang bapak punya habis. Habis. Sekarang saya nggak punya apa-apa ya, sekedarnya aja Mas. Dan pada saat tetangga hilang duit, hilang banyak itu nggak ketahuan ya? Ada beberapa tetangga yang mencurigai, karena kan saya kalau setiap malam tuh jalan sendiri seperti yang dikatakan semua tadi kan, yang gendong si tuyul jalan, mereka nggak lihat, kan saya yang lihat. Ada lama-lama berapa bulan kemudian kan ada tetangga yang mencurigai, ini kenapa sih? Cuman kan saya bisa ngeles aja Mas. Oke, sebenarnya ini adalah hal yang pernah atau sering terjadi di orang ya Ki ya, Di masyarakat. Iya, tapi Ki kalau berbicara yang seperti ini, apakah suatu saat nanti ya, namanya ini kan alam gaib ya, ya walaupun dibalikin ke kuncennya, apakah itu masih ada dendam nggak nantinya? Selama dia, biasanya kalau dibalikin kuncennya pasti minta sesuatu syarat lah, kalau kita ngomong syarat untuk pengembalian. Ya apa ya tergantung kuncennya ngomong apa, mintanya apa. Selama itu syaratnya dipenuhi, biasanya sudah nggak ada urusan lagi kita, gitu. Begitu sih biasanya. Cuman syaratnya apa waktu itu Mas? Pasti ada syarat nih pada waktu pengembalian sama kuncennya ya? Saya buru-buru jadi saya kembaliin aja ke kuncennya. Kuncennya nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa. Cuman Pak saya udah tobat, saya nggak mau melihara tuyul, itu saya kembaliin gitu. Cuman saran saya tuh dihubungi lagi kuncennya Mas. Nanti kenapa-napa takutnya gitu ke depannya. Entenya nanti kenapa-napa gitu. Lebih baik hubungin lagi, benar-benar tanya secara jelas gitu kan. Secara detail ini supaya untuk memutus hubungannya saya dengan si tuyul ini apa syaratnya gitu. Iya. Jadi supaya ke depannya gini, pada waktu ente nanti di akhirat, pada waktu ditanya jelas gitu loh, ada perjanjiannya, pemutus hubungannya jelas gitu loh. Baik, Pak Deddy, saya terima kasih banyak untuk sudah hadir ke sini. Tapi yang pasti saya bisa menarik kesimpulan bagaimana yang sebenarnya senikmat-nikmatnya kita dapat uang ya, paling nikmat ketika dapat uang itu kita dari hasil kerja sendiri. Betul. Ya, jangan kita mau memiliki sesuatu yang kita tidak sanggup. Jadi jadikan diri kita ini diri sendiri, sehingga apa yang kita punya arti kata rasa bersyukur. Ya. Jadi ya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah ya memang itu kata Tuhan ya. Jadi kalau kita bersyukur sama Tuhan pasti dilipat kali gandakan. Baik, terima kasih untuk Mobile Lovers pada malam hari ini sudah menyaksikan kami dari awal. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World ya. Dan infonya langsung aja lihat di Instagram Kakak Beradik atau di Instagram MOP Channel. Dan yang pasti semoga bisa menjadi wawasan baru untuk MOP Lovers yang ada di rumah, dan dimana dari tayangan ini kita bisa ambil hal yang positif dan menjadikan pelajaran apabila ada hal yang negatif. Semua dikembalikan lagi kepada MOP Lovers yang ada di rumah. Ya, boleh percaya dan boleh juga tidak. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi MOP Lovers di handphone kalian ya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih buat semuanya. Bye.
Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.